Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal tentang seperti ini. Nah, ini namanya adalah notasi faktorial. Nah, soal-soal di sini yang saya jelaskan yaitu soalnya seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Nah, di soalnya nanti di dalam video ini saya jelaskan tentang beberapa tipe soal dari yang mudah, sedang, sampai yang sulit. Nah, sulitnya seperti ini, mencari nilai n. Nah, untuk itu persiapkan buku catatan kalian karena kita akan belajar bersama-sama tentang soal-soal notasi faktorial. Oke, langsung aja ke pembahasan. Nah, sebelum masuk ke soal, saya jelaskan dulu tentang konsep dasarnya notasi faktorial. Nah, apa itu faktorial? Faktorial itu adalah perkalian berurutan mundur sampai angka 1. Nah, seperti ini. Ini adalah rumusnya. Nah, tanda seru itu adalah simbol dari faktorial. Berarti kalau n faktorial itu sama dengan n kali n kurangi 1, kan berurutan mundur. Mundur itu berarti otomatis dikurangi 1, kurangi 1, kurangi 1, ya toh? Sampai nilainya nanti 1. Dan n ini angkanya sembarang bilangan tapi lebih dari 0, ya. Harus bernilai positif. Dari sini dulu ada yang kan? Tidak ada. Terus ada catatan, kalau misalkan nanti soalnya 0 faktorial, maka nilainya adalah 1. Ya. Kalau negatif tidak ada, ya. Dimulai dari positif, ya. N-nya. Di sini ada yang kan? Tidak ada. Nah, bentuknya seperti ini contohnya. Nah, 4 faktorial itu bisa ditulis 4 kali 3 kali 2 kali 1. Perkalian urut dari angka 4, karena soalnya 4, sampai dengan 1. Urut mundur 4, 3, 2, 1, ya. Dari sini tanya kan nggak ada. Terus hasilnya 4 kali 3 kan 12. 12 kali 2 berapa? 24 kali 1 ya tetap 24. Nah, gimana? Sudah mulai paham tentang notasi faktorial? Nah, kalau sudah paham tentang konsepnya notasi faktorial, saya jelaskan tentang soal-soalnya. Mulai dari soal level 1, yaitu levelnya level mudah, ya. Nah, di sini yang pertama, tentukan hasil dari faktorial bilangan berikut. A 6 faktorial, B 9 faktorial bagi 6 faktorial. Nah, saya jelaskan yang A dulu. Berarti 6 faktorial itu bisa ditulis perkalian urut dari 6 sampai dengan 1. Berarti saya tulis di sini 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau kita kalikan semua, hasilnya adalah 720. Gimana? Gampang bukan? Ini adalah notasi faktorial, adalah dasarnya untuk mengerjakan permutasi dan kombinasi. Berarti sebelum mengerjakan permutasi atau kombinasi, sama harus paham dulu tentang notasi faktorial. Tapi ada syaratnya untuk mengerjakan notasi faktorial, yaitu harus bisa perkalian, ya, karena dasarnya perkalian urut. Kalau nggak bisa perkalian, ya sulit mengerjakan ini. Nah, boleh menggunakan alat hitung? Boleh. Tapi kalau di ujian apakah boleh dengan guru kalian menggunakan alat hitung? Kan nggak boleh, ya kan? Nah, kita lanjut. Yang B. 9 faktorial dibagi 6 faktorial. Nah, cara ngerjakannya juga sama, yaitu yang atas dikalikan urut dari 9 sampai 1. Nah, gini. Yang bawah juga sama, 6 kali 5 kali 4 dan seterusnya, ya toh? Nah, ini kan bisa dibagi dengan angka yang sama, ya toh, atau disederhanakan. 1 sama 1 kan bisa, 2 bagi 2 juga bisa, 3 bagi 3 bisa, 4 bagi 4 bisa, 5 kali 5 bisa, 6 kali 6 bisa. Berarti kan tinggal yang ini, ya toh. 9 kali 8 kali 7 nilainya adalah 504. Nah, dari sini ada kan? Apakah menggunakan cara sepanjang ini? Ada triknya tanpa menggunakan cara panjang seperti ini, yaitu caranya 9/6 itu, ya. Nah, ini 9 faktorialnya kita jabarkan sampai dengan sama yang bawah. Berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. 6 faktorial itu maksudnya kan 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya toh. Yang ini juga 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, karena sama-sama faktorial dan angkanya sama, itu boleh dicoret.
ya. Syaratnya notasi faktorial boleh dicoret atau boleh dibagi itu kalau faktorialnya sama, angkanya sama. Tapi kalau yang salah satunya faktorial, satunya tidak boleh. Harus sama-sama faktorial baru bisa dicoret, ya. Ini kan dicoret, jadinya 9 kali 8 kali 7 hasilnya 504. Sama kan? Nah, pilih yang mana? Pakai ini atau ini? Nah, kalau saya ini, kenapa? Karena tempat saya kecil, jadinya pakai ini aja biar menghemat tempat, ya. Terus contoh yang kedua masih tergolong mudah dulu, ya. Nah, di sini ada soal yaitu ubahlah ke dalam bentuk notasi faktorial. Ini dibalik. Yang tadi itu adalah perkaliannya yang kita cari, kalau yang ini dibalik. Yang kita cari notasi faktorialnya. Nah, triknya ya, saya kasih triknya. Di sini yang A saya tulis dulu soalnya. Nah, cara ngerjakannya gampang sekali kok. Nah, yaitu sama lihat angka depannya atau angka paling besar yaitu 9 ya. Nah, itu ditulis yang di atas. Terus yang di bawah kenapa kok 5? Karena setelah 6 itu pastinya kan 5. Maka pembaginya adalah 5 faktorial. Gitu aja. Ya. Kenapa kok ada pembaginya? Karena tidak sampai 1. Kalau sampai 1 berarti tidak ada pembaginya. Tapi kalau tidak sampai 1 berarti ada pembaginya. Nah, setelah 6 kan harusnya 5. Makanya ditulis 5 faktorial yang bawah. Gimana? Paham? Bisa? Nah, kita buktikan apakah benar jawaban saya. Nah, saya tulis di sini 9 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial, ya toh? Saya coret 5 faktorialnya, berarti tinggal ini toh. Saya tulis 9 kali 8 kali 7 kali 6 sama. Nah, gimana triknya? Yaitu yang depan atau angka terbesar ditaruh di atas. Terus setelah angka 6 kan harusnya angka 5 ditaruh di bawah, gitu aja. Terus yang B ini tidak sama dengan ini, tapi ngerjakannya sama dengan yang A. Di sini kan 10 sampai 6. Ya toh, tidak sampai 1 ya. Maka pembaginya ada. Terus yang bawah masih ada 3 kali 2 kali 1. Nah, cara ngerjakannya gini. Yang depan kan 10, berarti saya tulis 10 faktorial. Terus 5 faktorial dari mana? Dari setelah 6 itu kan harusnya 5 faktorial. Nah, di sini saya tulis 5. Terus yang di sini kenapa kok ada bawahnya 3 kali 2 kali 1? Maka dituliskan tambah atau 3. Nah, di sini kan ada 3 kali 2 kali 1. Maka di sini dikali 3 faktorial. Kenapa? Karena 3 faktorial adalah 3, 2, 1. Nah, ini adalah jawabannya. Gimana? Paham? Yang depan atau angka terbesar ditaruh di atas. Terus setelah 6 kan harusnya 5. Ditaruh di bawah. Terus kalau ada angka di bawah ditaruh di sampingnya tapi yang di bawah, ya. Nah, kita buktikan apakah jawabannya benar atau tidak. Nah, 10 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial, ya kan? Nah, 10 faktorial itu bisa dijabarkan sampai 5, ya kan? Ini saya coret. Jadi jawabannya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 per 3 kali 2 kali 1. Sama? Sama ya? Nah, gimana? Sudah mulai paham tentang notasi faktorial? Kalau sudah paham tentang dasarnya, nah kita masuk ke contoh level 2 yaitu level sedang. Nah, soalnya seperti ini. Nah, contoh yang ketiga atau contoh level yang sedang. Nah, soalnya seperti ini. Nah, cara ngerjakannya ini hampir sama kayak soal yang terakhir tadi. 15 faktorial dibagi 2 faktorial kali 13 faktorial. Itu bisa saya tulis di sini aja ya. Nah, ini kan 15-nya dijabarkan sampai mana? Boleh sampai 13 faktorial, boleh sampai 2. Nah, kalau menurut saya sampai 13 saja yang paling besar. Biar sedikit angkanya. Berarti 15 kali 14 kali 13 faktorial. Nah, karena yang disamakan 13 faktorial, maka yang dijabarkan bukan 13-nya, tapi 2-nya, ya. Karena yang disamakan yang 13-nya. Terus 2 faktorial dijabarkan 2 kali 1 dikali 13 faktorial. Nah, karena sama-sama 13 faktorial berarti bisa dicoret. Nah, jadi 15 kali 14 dibagi 2. Nah, ini kan 14 sama 2 kan bisa dibagi. Saya bagi aja. 14 bagi 2 berapa? 7 ya. Nah, jadi jawabannya 15 kali 7 yaitu 105. Gimana? Bisa? Intinya angkanya ini dijabarkan sampai dengan sama dengan yang di bawah.
salah satunya yang paling besar aja, biar sedikit penjabarannya ya. Nah, kita lanjut B. 18 faktorial dibagi 14 faktorial kali 15 faktorial ya toh. Nah, berarti 18-nya dijabarkan sampai yang mana? 5-nya atau 14-nya? 14-nya aja ya, sampai yang besar. Berarti 18 kali 17 kali 16 kali 15 kali 14 faktorial dibagi 14 faktorial kali. Nah, karena 14 faktornya sama, berarti kan tidak usah dijabarkan. Tapi yang 5 harus dijabarkan. Kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya kan. 14-nya saya coret karena sama faktorialnya. Terus 5 ini bisa dibagi, 15 bagi 5 bisa ya. Nah, saya bagi 15 bagi 5 yaitu 3 ya kan. Nah, 3 dibagi 3 bisa? Bisa ya. Nah, saya coret. Nah, sekarang yang 16 bisa dibagi 4? Bisa ya. Nah, saya coret. Hasilnya sisa 4 gitu. Nah, 4 bagi 2 bisa nggak? Bisa ya. Nah, saya bagi nilainya 2. Nah, jadi jawabannya yaitu 18 kali 17 kali 2. Nah, kalau kita kalikan hasilnya adalah 612. Nah, di soal ini itu pencoretannya tidak harus dengan angka yang sama. Kenapa? Karena ini angkanya angka biasa, bukan angka faktorial. Kalau angka faktorial itu harus sama. Nah, di sini yang bisa dibagi 5 yang mana? Gitu aja, nggak usah urut, nggak apa-apa. Yang penting angka atas bisa dibagi dengan angka yang bawah dengan cara pencoretan. Nah, dari sini tanya kan? Tidak ada. Kita lanjut contoh berikutnya, yaitu contoh level yang sulit atau hot atau sering keluar di ujian. Nah, soalnya seperti ini. Nah, mungkin kalian melihat notasi faktorial di video ini karena mengerjakan soal yang sulit seperti ini di buku kalian. Nah, dengan melihat video saya, insya Allah nanti akan memulai atau sedikit paham tentang soal seperti ini ya. Nah, soal yang pertama saya jelaskan dulu. N tambah 3 dibagi N tambah 1 sama dengan 20 ya. Nah, yang atas sama yang bawah itu kan besar yang atas. Yang atas ini sama jabarkan sampai dengan sama yang bawah. Nah, N plus 3 itu berarti bisa tulis N plus 3. Bar N plus 3 kan N plus 2. Setelah N plus 2 adalah N plus 1. Sudah sama dengan yang bawah? Sama ya. Kenapa kok seperti ini? Nah, notasi faktorial itu kan perkalian berurut atau di rumusnya tadi kan sudah ada rumusnya. Selalu dikurangi 1 N-nya. Kalau 3 berarti kurang 1 tinggal 2. 2 kurang 1 tinggal 1 ya kan. Nah, karena ini sama-sama N plus 1 faktorial maka bisa dicoret ya toh. Berarti jawabannya atau sisanya yaitu ini sama dengan 20 ya kan. Berarti saya tulis N tambah 3 kali N tambah 2 sama dengan 20. Nah, bisa cara ngerjakannya atau mencari N-nya itu dengan cara dikali gini, pelangi kayak gitu. Terus nanti kita faktorkan N-nya ketemu berapa. Atau kita nalar aja, kita kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya 20. Tapi angkanya harus urut. Nah, berapa kali berapa kalau kita kalikan hasilnya 20. Yaitu 5 kali 4. Ya kan? 5 kali 4 kan angkanya urut dari besar ke terkecil juga ya. Terus 5 kali 4 adalah 20. Nah, penulisan angkanya di sini itu tidak boleh kebalik. Misalkan 4 kali 5 nggak boleh. Harus yang besar ditaruh depan, belakangnya taruh yang kecil ya. Nah, jadi kalau sudah ketemu angkanya atau bilangannya, jadi bisa saya tulis N plus 3 ya toh sama dengan 5 karena kita anggap 5 di sini. Terus 3-nya kita pindah, jadinya otomatis N sama dengan 2. Kenapa? Karena 5 kurangi 3 ya kan. Nah, kalau yang ini N plus 2 itu sama dengan 4 ya kan. Terus kita pindah jadinya N sama dengan 2 karena 4 kurangi 2. Nah, kalau N-nya sama berarti benar ya. Kalau N-nya berbeda mungkin ada salah satu yang keliru ya. Nah, dari sini tanya kan tidak ada. Mungkin kebingungannya di sini, yaitu kita jabarkan dulu sampai sama dengan yang bawah. Terus yang kedua kesulitannya di sini kita cari perkaliannya dengan urut angkanya
tapi yang hasilnya di sini ya. Itu kesulitannya kalau menurut saya ya. Kalau sampean nggak tahu apakah ini mudah ya, juga nggak tahu juga. Nah, lanjut yang B. N plus 1 faktorial dibagi N min 1 faktorial sama dengan 72. Nah, ini kalau kita jabarkan yang atas yaitu N plus 1 ya toh, terus dikali N plus 0 aslinya, tapi 0 kan nggak usah ditulis, terus dikali N min 1 ya kan, urut. Nah, karena sudah sama N min 1 dengan yang bawah bisa dicoret ya kan. Nah, jadi jawabannya N plus 1 kali N itu sama dengan 72. Nah, ini gongnya sulitnya. Berapa kali angka berapa yang hasilnya 72, tapi angkanya harus urut. Angka berapakah itu? Nah, yaitu angkanya 9 kali 8. Nah, otomatis 9 kali 8 kan 72, benar ya? Nah, otomatis N tambah satunya adalah nilainya 9, ya kan? Satunya kalau kita pindah jadi N sama dengan 8 karena 9 kurangi 1. Terus yang ini N sama dengan langsung 8 karena nggak ada angkanya. Nah, sama kan? Nah, gimana? Bisa? Di sini kesulitannya mungkin harus hafal perkalian ya. Kalau nggak hafal perkalian kesulitan untuk mengerjakan ini ya. Dari sini tanyakan tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut soal berikutnya yang sulit lagi. Nah, soal yang nomor 5 ini juga soal hot atau soal yang sering keluar di ujian. Nah, hampir sama dengan soal nomor 4 tadi, cuma nanti bedanya kalian akan lihat sendiri atau merasakan apa bedanya dari soal nomor 4 tadi sama dengan soal nomor 5. Apa bedanya? Nah, kita kerjakan sama-sama ya. Nah, tentukan nilai N yang memenuhi adalah N-2 dibagi N-5 sama dengan 24. Nah, caranya sama kayak tadi, yaitu N-2 nya kita jabarkan. Nah, gimana ini kalau jabarkan? Yang bawah atau yang atas? Kalau yang bawah N-5, setelah N-5 berapa? N-6 kan? Nah, berarti nggak ketemu nanti N-2 nya. Berarti yang kita jabarkan yang atas ya. N-2 faktorial dibagi N-5 faktorial kan sama dengan 24. Nah, yang kita jabarkan yang atas, tetap yang atas ya, yaitu N-2 dikali N-3 dikali N-4 dikali N-5. Kenapa kok ini angkanya semakin naik? Ya karena min atau negatif. Rumusnya kan tadi dikurangi 1 ya kan. Min 2 dikurangi 1 jadinya min 3. Min 3 kurangi 1 min 4. Min 4 kurangi 1 min 5. Atau urut ya, urut ya ini. Nah, kalau negatif itu angkanya semakin besar tapi negatif ya. Karena sama berarti kita bisa coret ya kan. Jadi bisa saya tulis N-2 kali N-3 kali N-4 sama dengan 24. Nah, ini kan perkaliannya ada 3 angka. Nah, mungkin kesulitannya di sini. Nah, saya mencari angka ya, 3 angka yang perkaliannya itu hasilnya 24 dan 3 angka itu harus urut berapa? Udah ketemu? Nah, yaitu berapa? Yaitu 4, 3 sama 2. Nah, 4 kali 3 kan 12 ya kan? 12 kali 2 24. Pas ya? Nah, ini urut kan juga? Urut. Nah, jadi N-2 itu sama dengan 4. Kenapa? Karena tadi ketemu 4. Jadinya ini kita pindah jadinya N sama dengan 6. Kenapa? Karena min 2 kalau kita pindah jadinya ditambah 2. 4 tambah 2 adalah 6. Terus yang ini N-3 sama dengan 3. Kalau kita pindah min 3 nya jadinya N sama dengan 6 ya kan. Terus yang terakhir N-4 sama dengan 2. Kalau min 4 nya kita pindah jadinya N sama dengan 6. Nah, kan semuanya sama ya. Nah, gimana? Mungkin di sini kesulitannya yaitu tentang negatifnya ini ya. Ini kan tidak sama dengan soal nomor 4 tadi, nggak ada negatifnya. Nah, itu satu. Yang kedua itu ada 3 angka, itu mungkin kesulitan yang kedua. Nah,
Kan tadi mencarinya 2 angka saja. Kalau ini kan 3 angka. Nah, kesulitannya di situ kemungkinan ya. Dari sini ada yang kan? Tidak ada? Sudah bisa? Nah, kalau sudah bisa tentang notasi faktorial, bisa sampean praktekkan mengerjakan soal di buku paketnya sekolah sampean atau di LKS sekolahnya sampean, atau meminta soal dari guru sampean untuk mendalami cara mengerjakan notasi faktorial. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, kesimpulannya yaitu notasi faktorial itu apa tadi? Yaitu perkalian berurutan dari angka itu sampai dengan 1, ya kan? Faktorialnya. Terus yang kedua yaitu syaratnya faktorial itu sampean harus bisa perkalian. Nah, kalau bisa perkalian insya Allah lancar mengerjakan. Nah, ya, dasarnya matematika itu bisa perkalian, penjumlahan, pengurangan, sama pembagian. Itu pakai, kalau sampean tahu rumusnya tapi dasarnya nggak bisa ya percuma gitu ya. Dari sini tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekian dari video saya. Bila video ini bermanfaat, silahkan like video ini, lalu subscribe channel saya ya, biar channel saya lebih berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.